Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat Nusantara semua yang sedang menyimak. Melampaui yang terlihat, mengungkap pengetahuan ilmu tertinggi Satrio Piningit. Melampaui seorang penguasa yang dinubuatkan, Satrio Piningit bukan sekadar sosok yang memiliki kekuasaan biasa, melainkan merupakan perwujudan dari kebijaksanaan yang luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya, ia mengolah dan mempertajam pemahaman tentang kehidupan, masyarakat, dan alam semesta, sehingga kebijaksanaan yang dimilikinya menjadi sinar pemandu bagi banyak orang. Kekuatan spiritualnya yang begitu mendalam adalah salah satu ciri khasnya yang paling menonjol. Ia memiliki kemampuan untuk terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi, dan memahami esensi dari segala sesuatu. Melalui kopi dan pengembangan diri, Satrio Piningit mampu menembus batas-batas fisik dan material, menjadikannya sosok yang tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga memiliki ketenangan dan ketegasan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Keberadaannya membawa harapan baru di tengah masyarakat yang terus mencari pemimpin sejati. Tidak cukup hanya dengan memiliki kekuasaan, tetapi Satrio Piningit memiliki kunci untuk menguasai diri, sebuah pengetahuan kuno yang penuh dengan makna dan pelajaran berharga. Pengetahuan ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, bisa jadi menyimpan rahasia-rahasia penting untuk memimpin dunia yang sangat membutuhkan perubahan. Dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, Satrio Piningit selalu berusaha untuk menerapkan kebijaksanaan dan kekuatan spiritualnya, dengan hati dan pikiran yang terbuka. Ia memahami bahwa untuk menciptakan perubahan yang signifikan di dunia, diperlukan bukan hanya kepemimpinan yang kuat, tetapi juga pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Dengan cara ini, Satrio Piningit hadir sebagai sosok yang membimbing umat manusia menuju jalan yang lebih baik, menginspirasi orang-orang untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan berkontribusi bagi perubahan positif di dunia. Ini adalah misi agung yang mungkin tidak mudah, namun menghadapi dengan penuh keyakinan dan visi yang jelas, mewujudkan harapan bagi banyak orang yang mendambakan suatu masa depan yang lebih cerah dan beradab. Satrio Piningit bukan sekedar pemimpin yang dinanti-nantikan kehadirannya oleh masyarakat luas, melainkan juga merupakan personifikasi dan lambang dari ilmu tingkat tinggi yang melampaui pemahaman konvensional. Ilmu ini mencakup berbagai dimensi esensial, di antaranya kebijaksanaan mendalam yang memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan adil, kekuatan spiritual yang kokoh sebagai landasan moral dan etika, serta kemampuan luar biasa untuk menguasai diri sepenuhnya, mengendalikan emosi, nafsu, dan pikiran. Kehadirannya diharapkan membawa pencerahan dan perubahan positif yang signifikan bagi tatanan kehidupan sosial, politik, dan spiritual masyarakat. Lebih dari sekedar figur politik, Satrio Piningit adalah representasi ideal dari seorang manusia yang telah mencapai kesempurnaan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks kebijaksanaan, Satrio Piningit tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga kemampuan untuk memahami berbagai situasi dan kondisi yang mendalam secara mendalam. Lebih dari sekedar melihat permukaan, ia mampu menganalisis akar permasalahan dengan cermat, mengidentifikasi pola-pola tersembunyi, dan memprediksi konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan. Kemampuan analitis ini memungkinkan Satrio Piningit untuk menyusun strategi yang tidak hanya efektif dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga adil dan mempertimbangkan kepentingan banyak pihak. Ia mampu menyeimbangkan berbagai perspektif, menghindari solusi yang berat sebelah, dan memastikan bahwa setiap orang merasa dihargai dan dihargai. Hal ini menjadikannya seorang pemimpin yang dapat diandalkan, dipercaya, dan dihormati, karena ia selalu mengutamakan kebenaran, kejujuran, dan integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Kebijaksanaannya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, Satrio Piningit merupakan sosok yang mampu memberikan solusi konstruktif dan berkelanjutan bagi berbagai tantangan yang dihadapi. Kekuatan spiritual merupakan fondasi krusial bagi kepemimpinan ideal Satrio Piningit. Lebih dari sekedar keyakinan, ia memiliki koneksi yang mendalam dengan dimensi spiritual, memungkinkannya mengakses kebijaksanaan dan energi yang melampaui pemahaman duniawi. Koneksi ini menampilkan diri dalam kemampuan unik untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain, membangkitkan semangat serta harapan di tengah kesulitan. Kekuatan spiritual Satrio Piningit bukan hanya menjadi sumber keteguhan bagi dirinya sendiri, melainkan juga menjadi katalisator pemberdayaan bagi masyarakat. Ia mampu menyalurkan energi positif, membantu mereka menemukan kekuatan batin untuk mengatasi rintangan dan mencapai potensi maksimal. Dalam kepemimpinannya, spiritualitas yang kokoh ini akan menjadi jangkar kepercayaan,
memberikan rasa aman, stabilitas, dan arah yang jelas bagi mereka yang mengikutinya. Dengan demikian, Satrio Piningit tidak hanya memimpin secara rasional, tetapi juga membimbing secara spiritual, sehingga melahirkan masyarakat yang harmonis dan berdaya. Penguasaan diri merupakan aspek krusial dan pilar ketiga dari ilmu tingkat tinggi yang dimiliki Satrio Piningit. Lebih dari sekadar menahan amarah, menguasai diri di sini mencakup kemampuan mendalam untuk mengendalikan seluruh spektrum emosi, mulai dari kegembiraan yang berlebihan hingga kesedihan yang mendalam. Kemampuan ini memungkinkannya untuk merespons berbagai situasi, baik yang menyenangkan maupun penuh tantangan, dengan kepala dingin dan hati yang lembut. Satrio Piningit tidak mudah terprovokasi oleh hasutan, tidak tertipu oleh iming-iming kekuasaan pada saat tertentu, dan tidak larut dalam kesedihan yang berlarut-larut. Ia memiliki benteng mental yang kokoh, yang melindunginya dari pengaruh negatif eksternal. Setiap tindakan dan keputusannya didasari oleh pertimbangan yang matang, analisis yang mendalam, dan pemahaman akan konsekuensi jangka panjang. Kualitas penguasaan diri ini memiliki makna yang sangat penting dalam kepemimpinannya. Sebagai seorang pemimpin, ia akan dihadapkan pada situasi-situasi sulit yang membutuhkan ketenangan dan rasionalitas. Keputusan yang diambil dalam momen-momen krusial tersebut seringkali akan menentukan nasib banyak orang. Dengan penguasaan diri yang kuat, Satrio Piningit mampu mengambil keputusan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia tidak akan terombang-ambing oleh emosi saat ini atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Secara keseluruhan, ilmu tingkat tinggi Satrio Piningit bukanlah sekedar kumpulan kemampuan individu, melainkan sebuah gabungan harmonis dari kebijaksanaan, kekuatan spiritual, dan penguasaan diri. Kebijaksanaan memberikan pemahaman mendalam tentang dunia dan kehidupan, kekuatan spiritual memberikan ketahanan dan keberanian untuk menghadapi tantangan, dan penguasaan diri memberikan kemampuan untuk bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kombinasi aspek ketiga ini memberikan Satrio Piningit keunggulan yang signifikan sebagai seorang pemimpin. Ia tidak hanya dihormati karena kebijaksanaannya, tetapi juga dicintai oleh rakyatnya karena ketulusan dan keberpihakannya. Ia mampu mengintegrasikan aspek fisik, batin, dan spiritual dalam dirinya, sehingga memancarkan aura kepemimpinan yang kuat dan karismatik. Satrio Piningit menjelma menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan visioner. Ia membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negeri, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal moral dan spiritual. Ia menjadi contoh nyata dari heroisme yang menginspirasi banyak orang untuk tumbuh dan berkembang dalam jalan kebenaran dan keadilan. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang kekuasaan dan otoritas, tetapi juga tentang integritas, empati, dan pengabdian kepada rakyat. Satrio Piningit adalah simbol harapan bagi masa depan yang lebih baik, di mana keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan menjadi landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri ilmu tingkat tinggi Satrio Piningit mencerminkan suatu pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan jagat raya. Salah satu ciri utama dari ilmu ini adalah kebijaksanaan mendalam yang dimiliki oleh Satrio Piningit, yang memampukannya untuk menganalisis dan memahami masalah dari berbagai sudut pandang. Kemampuan ini memungkinkan Satrio Piningit untuk melihat suatu permasalahan secara holistik, sehingga ia dapat menemukan solusi yang tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan dan bermanfaat bagi banyak pihak. Ia tidak hanya memperhatikan aspek fisik atau materi dari suatu masalah, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, emosional, dan spiritual yang ada. Lebih jauh lagi, ilmu tingkat tinggi Satrio Piningit diiringi dengan kemampuan intuisi yang tajam, memungkinkan ia membaca situasi dan karakter manusia dengan akurat. Intuisi ini bukan sekadar tebakan, melainkan hasil dari pengamatan mendalam, kepekaan terhadap energi di sekitarnya, dan koneksi spiritual yang kuat. Dengan intuisi ini, Satrio Piningit mampu mendeteksi potensi bahaya atau peluang yang tersembunyi, serta memahami motivasi tersembunyi di balik tindakan seseorang. Selain itu, ilmu ini juga tercermin dalam keseimbangan batin yang luar biasa. Satrio Piningit mampu mengendalikan emosi dan pikiran dengan tenang, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Keseimbangan ini memungkinkannya untuk berpikir jernih dan bertindak dengan bijaksana, tanpa terpengaruh oleh kemarahan, ketakutan, atau keserakahan. Ia memiliki disiplin diri yang tinggi dan mampu menahan diri dari godaan duniawi, sehingga ia tetap fokus pada tujuan mulia yang diembannya. Ilmu tingkat tinggi Satrio Piningit juga ditandai dengan kemampuannya untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain.
Ia memiliki karisma alami dan kemampuan berkomunikasi yang efektif, sehingga ia mampu menyentuh hati orang-orang dan membangkitkan semangat kebaikan dalam diri mereka. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang guru dan teladan bagi masyarakat. Terakhir, namun tak kalah penting, ilmu tingkat tinggi ini selalu diiringi dengan kerendahan hati dan pengabdian kepada kebenaran. Satrio Piningit tidak pernah menyombongkan diri atas kemampuannya, melainkan selalu menggunakan ilmunya untuk melayani kepentingan orang banyak dan menegakkan keadilan. Ia sadar bahwa ilmu yang dimilikinya adalah amanah yang harus dijaga dan digunakan dengan bijaksana, demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Ia selalu belajar dan berkembang, serta terbuka terhadap kritik dan saran, karena ia tahu bahwa kebenaran adalah tujuan akhir yang harus dikejar tanpa henti. Selain itu, kekuatan spiritual yang tinggi merupakan bagian integral dari ilmu tingkat tinggi Satrio Piningit. Kekuatan ini bukan sekedar keyakinan atau ritual semata, melainkan sebuah fondasi yang kokoh untuk kebijaksanaan dan kepemimpinan. Kekuatan spiritual ini menanamkan intuisi yang tajam, yang memungkinkan ia merasakan dan memahami hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh mata biasa. Ia mampu menangkap sinyal-sinyal halus dari lingkungan sekitar, membaca niat tersembunyi, dan bahkan memprediksi potensi bahaya yang mengintai. Koneksi yang kuat dengan alam semesta membuatnya mampu merasakan aliran energi dan memahami hukum-hukum universal yang berlaku. Ia bukan hanya memahami teori, tapi juga merasakan langsung bagaimana keseimbangan alam bekerja, bagaimana sebab dan akibat saling berkaitan, dan bagaimana energi positif dan negatif satu sama lain dalam berinteraksi. Pemahaman ini memungkinkan ia untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan banyak orang dan kelestarian alam. Ia mampu melihat gambaran besar dan bertindak sesuai dengan keharmonisan alam semesta. Penguasaan diri yang sempurna juga menjadi salah satu aspek penting dalam ilmu ini. Ilmu ini bukan hanya tentang kekuatan supranatural, tetapi juga tentang pengendalian diri dan kedisiplinan mental. Dengan tingkat pengendalian diri yang tinggi, Satrio Piningit dapat mengelola emosinya dengan baik, tidak terpengaruh oleh amarah atau kesedihan yang dapat memenuhi penilaian. Ia menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan ketenangan, hadir sepenuhnya di setiap momen, dan tidak mudah terprovokasi oleh keadaan eksternal. Ia mampu menyeimbangkan ambisi serta keinginannya dengan tanggung jawab yang diembannya sebagai pemimpin. Ia mengerti bahwa kekuasaan sejati datang dari pengendalian diri, bukan dari penaklukan orang lain. Kemampuan ini memungkinkannya untuk memimpin dengan adil, bijaksana, dan berwibawa. Dalam memimpin, Satrio Piningit tidak menerapkan paksaan atau kekuatan, melainkan mengedepankan pendekatan yang penuh cinta dan kasih sayang. Baginya, kekerasan dan intimidasi bukanlah jalan untuk mencapai persatuan dan kemajuan. Sebaliknya, ia percaya bahwa dengan menyentuh hati dan membangkitkan kesadaran setiap individu, perubahan yang berkelanjutan dan positif dapat terwujud. Ia terkenal karena keadilannya dalam memperlakukan setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau keyakinan. Satrio Piningit selalu berusaha menemukan jalan tengah yang menguntungkan semua pihak, mendengarkan dengan seksama setiap keluhan dan aspirasi, serta mencari solusi yang adil dan bijaksana. Melalui teladan yang baik dan sikap yang penuh kasih, ia menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti langkahnya agar ikut membangun masyarakat yang lebih baik. Kehadirannya membawa aura positif dan harapan, mendorong setiap orang untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ia memotivasi masyarakat untuk bergotong royong, saling membantu, dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera. Satrio Piningit meyakini bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri, dan menjadi contoh yang baik, ia dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ilmu tingkat tinggi Satrio Piningit juga tidak muncul begitu saja. Ia diperoleh melalui proses penyempurnaan diri yang panjang dan berat, terutama selama masa Piningit atau saat menyembunyikan untuk mengembangkan kemampuan secara spiritual. Masa Piningit ini bukan hanya sekedar membayangkan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang mendalam. Selama fase ini, Satrio Piningit belajar banyak hal, baik melalui pengalaman pribadi yang penuh tantangan maupun pembelajaran dari kearifan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Ajaran-ajaran tradisional ini mengandung banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta, yang tetap relevan hingga saat ini. Melalui komunikasi, kontemplasi, dan interaksi dengan alam, ia mengembangkan intuisi, memperdalam pemahaman akan hakikat diri, dan mencapai tingkat kebijaksanaan yang luar biasa.
Pada masa Piningit tersebut, Satrio Piningit juga mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, termasuk strategi kepemimpinan, pemahaman tentang masyarakat, dan cara mengelola sumber daya. Ia memahami bahwa untuk memimpin dengan bijaksana, ia harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperoleh selama masa Piningit, Satrio Piningit siap mengemban amanah dan memimpin masyarakat menuju kemakmuran dan keadilan. Di sisi lain, koneksi yang mendalam dengan alam semesta juga memegang peranan penting dalam pembentukan dan pemahaman spiritualitas Satrio Piningit. Keyakinan bahwa manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang luas, mendorongnya untuk menjalani hidup selaras dengan ritme alam. Menghargai setiap bentuk kehidupan, dari yang terkecil hingga yang terbesar, memberikan kekuatan dan inspirasi yang tak terhingga. Satrio Piningit memahami bahwa hubungan manusia dan alam bukanlah sekadar interaksi fisik, melainkan sebuah simbiosis yang esensial, sebuah tarian harmonis di mana keseimbangan adalah prasyarat mutlak untuk mencapai kedamaian batin dan keharmonisan dalam kehidupan secara keseluruhan. Melestarikan lingkungan, menghormati siklus alam, dan belajar dari kearifan yang terkandung di dalamnya, menjadi bagian integral dari latihan spiritualnya. Dengan mengintegrasikan semua aspek tersebut, pemahaman mendalam tentang pengetahuan dan teknologi, kedalaman spiritual yang tumbuh melalui kontemplasi dan koneksi alam, serta komitmen teguh pada kemanusiaan, ilmu tingkat tinggi yang dimiliki Satrio Piningit menjelma menjadi suatu entitas yang kaya akan makna dan substansi. Ilmu ini bukan sekedar mata kumpulan fakta dan keterampilan, melainkan sebuah jalan hidup yang holistik, yang menggabungkan kebijaksanaan intelektual, spiritualitas yang mendalam, dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Pengabdiannya pun bukan sekedar tindakan heroik sesaat, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan untuk melayani dan melindungi, membimbing dan menginspirasi, demi terciptanya dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ilmu ini, yang menekankan pada pengembangan diri dan pemahaman mendalam, dapat dipelajari melalui berbagai cara yang mendalam dan reflektif. Salah satu cara utama adalah dengan introspeksi mendalam dan pengenalan diri yang jujur. Ini berarti memahami dengan jelas apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, bukan hanya secara permukaan, tetapi juga menggali akar penyebab dan dampaknya. Proses ini penting agar seseorang dapat mengembangkan potensi diri secara optimal, meminimalisir dampak kelemahan negatif, dan menjadikan diri mereka lebih siap menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam diri maupun dari luar. Pengenalan diri juga membantu dalam menentukan tujuan hidup yang selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi pribadi. Selain itu, meningkatkan spiritualitas dan kesadaran diri melalui latihan meditasi dan refleksi merupakan langkah penting untuk mencapai kedamaian batin dan pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Meditasi membantu individu untuk memusatkan pikiran, meredakan stres, dan meraih ketenangan, sehingga mampu melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih jernih. Sementara refleksi memberikan kesempatan untuk memikirkan pengalaman yang telah dilalui, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, untuk mengambil pelajaran berharga, mengidentifikasi pola perilaku, dan melakukan perbaikan diri. Lebih jauh lagi, refleksi dapat membantu seseorang untuk menemukan rasa syukur, mengembangkan empati, dan memperkuat koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, seperti alam semesta atau nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menggabungkan pengenalan diri yang mendalam, spiritualitas yang kuat, dan kemampuan refleksi yang baik, seseorang dapat mengembangkan diri secara holistik dan menjalani hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Selanjutnya, belajar dari setiap pengalaman yang dialami, entah itu kesenangan atau kesedihan, juga sangat penting. Setiap peristiwa dalam hidup menyimpan pelajaran berharga yang bisa dijadikan panduan dalam pengambilan keputusan di masa depan. Dengan memikirkan pengalaman tersebut, individu dapat mengembangkan sikap yang lebih bijaksana dan tanggap terhadap situasi yang berbeda. Ini melibatkan proses refleksi mendalam, di mana kita menganalisis apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana kita dapat menerapkan pelajaran tersebut ke dalam tindakan di kemudian hari. Proses ini membantu kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan untuk terus berkembang menjadi versi diri yang lebih baik. Terakhir, menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual adalah kunci untuk mencapai keharmonisan dalam hidup. Dalam dunia yang syarat akan tuntutan materi, penting bagi kita untuk tidak melupakan aspek spiritual yang membawa makna dan tujuan. Keseimbangan ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti merenungkan, melakukan praktik keagamaan, menghabiskan waktu di alam,
atau terlibat dalam kegiatan yang memberikan rasa syukur dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dengan menyeimbangkan kebutuhan fisik dan spiritual, kita dapat merasakan ketenangan batin, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Keseimbangan ini bukan berarti mengabaikan satu aspek demi aspek lainnya, melainkan mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya dalam harmoni yang saling mendukung. Di era modern yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang dinamis, konsep kepemimpinan yang mendalam dan transformatif menjadi semakin relevan. Ilmu tingkat tinggi yang dikenal dengan istilah Satrio Piningit, yang dalam konteks ini merujuk pada potensi kepemimpinan sejati yang terpendam dalam diri setiap individu, dapat menjadi panduan berharga bagi siapapun yang bercita-cita untuk menjadi pemimpin yang efektif atau agen dalam perubahan masyarakat. Ilmu ini bukan sekedar teori abstrak, melainkan sebuah filosofi hidup yang menekankan pada pengembangan diri dan komitmen untuk kebaikan bersama. Pesan utama dari ilmu ini adalah bahwa kekuatan berasal dari dalam diri kita, dari karakter sejati yang kuat dan integritas yang tak tergoyahkan, bukan sekadar dari posisi atau kekuasaan formal yang dimiliki. Kekuasaan dan jabatan hanyalah alat, sedangkan sumber kepemimpinan yang sesungguhnya dihilangkan pada nilai-nilai luhur dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Kepemimpinan yang baik, dalam perspektif ini, bukan hanya tentang memimpin dan memberi perintah, tetapi juga tentang melayani orang lain dengan rasa empati, pengertian, dan pengabdian yang tulus. Seorang pemimpin sejati adalah pelayan bagi mereka yang dipimpinnya, berupaya untuk memahami kebutuhan mereka dan membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Kebijaksanaan dan penguasaan diri menjadi aspek penting dalam mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, baik dalam ranah pribadi maupun profesional. Seorang pemimpin harus mampu mengendalikan emosi, terutama di saat-saat sulit dan penuh tekanan, serta mengambil keputusan yang bijak dan berlandaskan nilai-nilai moral. Intuisi yang tajam, kemampuan untuk melihat gambaran yang lebih besar, dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan keyakinan adalah ciri-ciri seorang pemimpin yang berlandaskan kebijaksanaan. Ilmu ini mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati diwujudkan pada kebijaksanaan, keberanian moral, dan komitmen yang teguh untuk mengabdi pada masyarakat dan kemanusiaan. Dalam hal ini, setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau posisi, dapat menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan mengenali dan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat menjadi individu yang tidak hanya sukses dalam karir dan pencapaian pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, komunitas, dan orang-orang di sekitar kita. Melalui pengembangan diri yang berkelanjutan dan komitmen untuk melayani, kita dapat mewujudkan potensi Satrio Piningit dalam diri kita dan menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kita dengar dan pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami.